baru berhijrah, kami merubah tampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus menerus. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya, dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya, kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud, pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, zat yang melihatku, zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, otot-otot yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, 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 renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu, teman-teman, yang membuat, sekarang saya tanya, jujur jawab apa adanya, bukan karena saya, siapapun yang hadir, teman-teman. Kalau seseorang dai datang menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antum bertambah. Nggak mungkin tidak. Sama nggak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda, pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu, dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus, teman-teman, nggak bisa nggak boleh ada hari tanpa ilmu ini. Yang ketiga, atur sebuah kaidah penting. Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh, perasaan dan akal. Perasaan dan akal. Jadikan perasaan antum tunduk dengan akal. Jadi gini, misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur. Perasaannya begitu. Hadirkan perasaan itu dengan akal. Fikir. Nanti akal itu fungsinya, teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba fikirkan, akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya, udahlah makan bakso di sini aja di Balikpapan. Akal akan biar begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir. Maka akal akan memberikan opsi, ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu, lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaidahnya. Ini teman-teman, kalau antum jadikan prinsip hidup, akan sangat memecahkan banyak masalah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat. Kita kalau dipanggil berjihad misalnya, perasaan kita mengatakan, aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu. Akal. Tapi ini peluang, kapan lagi bisa terulang? Akal akan memberikan opsi. Hubungkan dengan syariat. Oh, kalau saya mati, saya akan masuk surga tanpa hisab, dan akan aman semua. Yang keempat, bentuk komunitas. Komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama. Kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid, kan? Kalau antum mau berprestasi, teman-teman, berteman dengan orang-orang prestasi. Kita kalau berteman, misal contoh urusan dunia, dengan pengusaha, 10 orang semua teman kita pengusaha, kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka, karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan
Pengangguran. Hah? Jadi kita jadi pengangguran juga karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas, orang mau kerja, untuk apa kerja, di sini aja ngopi. Duduk sini main catur. Apa manfaatnya main catur? Oh, jadi ahli perang. Memangnya kuda di medan perang bisa jalan L? Hah? Dari mana itu? Ngarang-ngarang. Strategi perang, angkat pedang, belajar, itu benar. Lempar tombak, bukan main itu. Buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan, tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi, kita prestasi. Saya pernah pengalaman pribadi teman-teman waktu di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi. Saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal, namanya Abdurrahman, Masya Allah. Beliau selesai S3 di Madinah. Selalu ranking 1, selalu lulus, itu cum laude nomor 1. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya mumtaz, itu dapat uang 1.000 real dari kampus. Saya lihat orang ini, apa kelebihannya orang ini? Akhirnya saya lakukan 2 hal. Yang pertama, saya coba mau ikutin. Saya bilang sama dia, akhi, ba'da sholat, nanti habis sholat isya ke kamar saya mau hidangkan teh, kita duduk ngobrol-ngobrol. Dia bilang, iya taib, datang, karena dia kenal saya gitu. Di kamar ini saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat. Dia mau bicara apa ini orangnya komplot nomor 1, pasti bicaranya ilmu terus gitu. Begitu masuk di kamar saya, 2 jam duduk bicaranya masalah nikah. Lah iya, waktu itu kami masih bujang. Nanti kalau anak menikah sama ini perempuan begini, hak mubah bicara masalah hukum syari, tapi 2 jam ini bicara. Saya pikir tadi mungkin kita kembali ke rujukan kitab ini, syekh ini, buku ini, tulisan begini di halaman sekian. Saya udah nggak ada tulisan, tapi saya juga nggak ngorek, biarin aja. Besok saya undang lagi yang kedua kali, sama lagi. Ini berarti orang ini biasa. Saya ubah sekarang, saya coba ke kamarnya. Disambut sama dia, ahlan gini, cerita masalah negaranya. Nggak ada bicara masalah. Ini kita 14 mata pelajaran. Semuanya nilainya dia 190, 199, 90. Nilainya luar biasa. Apa sih prestasinya orang ini? Saya lakukan yang kedua. Di kampus, di kelas. Dia jalan, saya jalan sama-sama. Begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya. Saya dapat rahasianya di situ ternyata teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil, ikutin, coba lihat. Hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas, dia kalau masuk dosen, 5 dosen satu hari, dia duduk, dia ambil meja itu, dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang, lalu kemudian dia konsentrasi. Banyak teman-teman nggak perhatikan, karena saya memang kejarnya mau target dia, saya duduk di belakangnya. Saya lihat orang ini buat apa? Diambil pulpen sama kertas, dosen ngomong. Masuk materi usul fikih misalnya, dijelaskan tentang perkataan Imam Malik, ya, perkataan ahli Madinah bisa jadi hujjah dan seterusnya, ditulis sama dia. Setiap syekhnya sudah jelaskan sesuatu, dia bilang, sebentar syekh, yang anda jelaskan tadi itu seperti ini kah maksudnya? Ini yang saya pahamin. Tak diterangin sama dia. Setelah itu dia bilang, benar nggak syekh? Syekhnya bilang benar, sudah begitu yang saya maksudkan. Tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia. Baik, kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak? Bisa. Oke, baik, jalan. Jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja. Yang lain ini tidak pedulikan sama dia belajar, tanya terus. Di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur. Dan subhanallah, karena dia buat itu, jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin, dan dosen sudah ACC kan. Itu subhanallah, hari ujian, buku tulisnya difotokopi sama orang-orang. Semua mahasiswa banyak yang fotokopi, dibaca bukunya. Saya jadi berpikir, berapa banyak pahalanya ini orang ini. Karena bukunya ditulis kan tebal, banyak tulisan, dan 14 mata pelajaran hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat, oh ini pahalanya besar sekali, sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian, orang tinggal tanya, buku tulisnya Abdurrahman. Nah, orang fotokopian sudah tahu. Ayo. Saya coba buat sama, saya coba ikutin. Saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana, saya di sini. Dia bertanya, saya bertanya. Apa yang dia buat, saya buat, ciplak saja. Tapi memang bertanya tidak paham ya. Bentar syekh, gini syekh, dialog. Sampai akhirnya ada materi, ya kebetulan ini, karena saya senang sekali dengan sirah, yang makanya saya susun. Sirah ini ada dosen datang, beliau aslinya Afghanistan, aslinya tapi sudah warga negara Saudi. Beliau memang ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus, di fakultas saya gitu, fakultas dakwah. Beliau bilang tulis semuanya, tulis. Jadi saya tulis, apa yang saya tulis. Awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis.
Jadi kadang-kadang masih berantakan. Sampai mungkin 3 bulan lah saya adaptasi. 3 bulan itu, alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah, tulisan umumnya pakai warna hitam. Gitu kan. Sudah rapi. Sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang, karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah. Dia bilang sama teman-teman di kelas kampus, siapa yang nulis materi saya selama 1 periode ini? Semua angkat tangan, saya juga termasuk teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali. Lalu dia bilang, subhanallah kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya Basalamah nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Gitu kan. Direferensikan untuk difotokopi, fotokopi untuk dibaca gitu. Waktu hari ujian, itu buku saya sama bukunya Abdurrahman, dua-duanya sama-sama. Difotokopi orang-orang. Gitu kan. Dan pada saat lulus, nilainya sama nilai saya tidak jauh. Sama-sama, betul dia bisa lebih tinggi dari saya, Masya Allah, tapi sama-sama dapat 1.000 real. Sama-sama lulus dengan mumtaz gitu kan. Oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi. Kita dekatin pengangguran jadi pengangguran. Saya di Jakarta berteman sama, saya kalau ketemu orang ini prestasi nggak dia? Gitu. Saya ngobrol sama dia, ada manfaatnya nggak? Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah? Kalau duduk ngobrol kosong untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang mukmin punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau satu orang jalan dengan baju koko, sendiri dengan kopi ya dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan 5 orang sama-sama semua penampilannya. Seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian, masih malu. Tapi kalau 5-10 orang yang jalan, beda kan? Maka komunitas itu penting sekali.